Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan konsep Islam tentang negara dan kepemerintahan. Saat ini, politik di Indonesia seringkali menyimpang karena banyak yang tergoda oleh kekuasaan dan uang, sehingga nilai-nilai dasar berpolitik diabaikan. Padahal, sistem kepemimpinan Rasulullah SAW yang jujur, cerdas, amanah, dan menyampaikan kebenaran secara terbuka bisa menjadi contoh ideal. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sudah seharusnya nilai-nilai Islam diterapkan dalam pemerintahan agar tercipta kepemimpinan yang adil dan dapat dipercaya. Universalitas Islam dalam konsep politik. Universalitas Islam berarti bahwa ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, melintasi waktu, tempat, dan manusia. Islam bukan hanya agama, tapi juga sistem kehidupan yang menyeluruh, dari akidah hingga pemerintahan, dari etika hingga hukum. Dalam konteks politik, syiah berarti mengatur urusan umat sesuai syariat. Hasan al-Banna menekankan bahwa politik dalam Islam atau siyasah syariah bertujuan menjaga agama dan kehidupan dunia. Rasulullah SAW sendiri menjadi teladan utama dalam mengelola masyarakat secara adil dan bijaksana, membuktikan bahwa politik adalah bagian tak terpisahkan dari Islam. B. Nilai politik dengan lokalitas dan temporalitas praktik politik. Nilai politik Islam bersifat universal, namun dalam praktiknya disesuaikan dengan lokalitas dan temporalitas. Politik Islam menyatukan agama dan negara, menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan pada manusia. Demokrasi Indonesia yang berlandaskan musyawarah sejalan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip utama politik Islam meliputi keadilan, persamaan, kebebasan, dan hak asasi manusia yang semuanya ditunjukkan oleh menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera. Yang selanjutnya ada variasi pandangan umat Islam dalam melihat relasi Islam dan negara. Relasi antara Islam dan negara menjadi isu penting yang terus diperdebatkan karena tidak ada bentuk pemerintahan yang secara eksplisit ditetapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Perbedaan pandangan muncul dari tokoh-tokoh seperti Al-Farabi hingga Sayyid Qutb, dan dipengaruhi oleh konteks sejarah serta sosial politik masing-masing. Di Indonesia sendiri, isu ini pernah memicu polemik, terutama soal Pancasila dan ideologi Islam. Menurut Zaprul Khan pada tahun 2014, ada 3 paradigma pemikiran tentang hubungan Islam dan negara. Pertama, paradigma sekularistik, yang menyatakan bahwa Islam tidak mengatur negara dan urusan politik diserahkan pada akal manusia, seperti pendapat Ali Abd al-Razik. Yang kedua, paradigma formalistik, yang melihat Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem pemerintahan, seperti yang diperjuangkan oleh Ikhwanul Muslimin. Ketiga, paradigma substansialistik, yang menyatakan bahwa Islam mengandung nilai-nilai dasar bernegara, namun bentuknya diserahkan kepada manusia seperti pandangan Muhammad Abduh. Selain itu, Edi Gunawan menyebutkan 3 paham hubungan agama dan negara. Yang pertama, teokrasi, agama dan negara menyatu. Lalu sekularisme, agama dan negara dipisah. Dan komunisme, agama dianggap tidak relevan. Ketiga paham ini memperlihatkan betapa luas dan beragamnya cara umat melihat posisi Islam dalam kehidupan bernegara. Lalu yang terakhir ada rekonstruksi konsep politik nasionalis religius. Nasionalisme religius adalah bentuk nasionalisme yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar semangat kebangsaan. Di Indonesia, perjuangan melawan penjajah tidak hanya dilandasi rasa senasib sebagai bangsa terjajah, tetapi juga mendorong ajaran agama, khususnya Islam yang mengajarkan persatuan, keadilan, dan jihad membela tanah air. Seiring masuknya Islam ke Nusantara, kesadaran kolektif untuk merdeka semakin kuat. Meskipun nasionalisme dalam sejarah Indonesia baru muncul pasca intervensi kolonial abad ke-17, Islam sendiri menegaskan cinta tanah air seperti dalam sabda Nabi Muhammad SAW dan kisah Quran Surat Al-Fil serta Quran Surat At-Taubah yang menunjukkan pentingnya membela negeri dari penindasan.
Indonesia sebagai negara plural merumuskan Pancasila sebagai titik temu antara nilai religius dan kebangsaan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa agama menjadi bagian penting dalam nasionalisme Indonesia. Umat Islam sebagai mayoritas memiliki peran strategis dalam mengisi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan nilai-nilai syariat seperti musyawarah dan keadilan. Nasionalisme religius di Indonesia bukan untuk memaksakan agama tertentu, tetapi sebagai kekuatan moral dalam menjaga persatuan, keadilan, dan kemaslahatan bangsa. Kesimpulannya, Universitas Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk politik yang berlandaskan nilai keadilan, musyawarah, dan persamaan. Dalam konteks Indonesia yang plural, konsep nasionalisme religius menjadi relevan di mana nilai agama dan semangat kebangsaan bersatu dalam ideologi Pancasila. Hubungan antara agama dan negara terus berkembang dengan pendekatan substansialistik menjadi jalan tengah yang melihat pentingnya nilai-nilai Islam dalam membentuk etika bernegara, tanpa harus menjadikan Islam sebagai ideologi formal negara.